Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita tentang transformasi geometri. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang translasi, maka yang kedua ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Di dalam refleksi atau pencerminan ini ada beberapa hal atau beberapa rumus yang dipakai. Jadi tergantung dengan cerminnya. Sekitar ada 6 rumus yang harus kalian pahami. Ini akan Ibu uraikan satu persatu untuk refleksi atau pencerminan. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Kalian bisa lihat, perhatikan gambar ini. Sumbu X, ini adalah namanya sumbu X. Jadi kalau ada titik X, Y, titik P, Y direfleksikan atau dicerminkan, anggap cerminnya, sumbu X adalah sebagai cerminnya, maka bayangannya akan di bawahnya. Karena sumbu X mendatar, berarti bayangannya ada di bawahnya. Jadi P aksen, perhatikan perubahannya. Kan tadi X, Y, berarti menjadi X-nya tidak berubah, karena X tetap X. Kemudian Y-nya menjadi negatif, kan Y-nya pindah ke bawah, sumbu Y negatif, maka hasilnya adalah X, min Y. Jadi bisa kalian pelajari konsepnya, bahwasanya cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya berubah menjadi X, min Y. Karena di cerminnya adalah sumbu X, berarti X-nya tetap, Y-nya berubah jadi negatif. Nah, jadi itu berdasarkan gambarnya, maka bayangan adalah menjadi P aksen, X aksen, Y aksennya berubah menjadi X, min Y. Nah, ini kalau menggunakan baiklah, sekarang diteruskan. Ini kalau dia dalam bentuk matriks, X aksen, Y aksen, dan kurung 1, 0, 0, min 1, XY. Nah, sama aja. Kalau menggunakan matriks, kalau dikalikan maka hasilnya menjadi X aksennya sama dengan X, Y aksennya sama dengan min Y. Nah, jadi kalau matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1 untuk sumbu X kalau kamu menggunakan matriks. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Diketahui segitiga ABC pada koordinat titik A 2,0, B 0,5 dan C min 3,1. Tentukan koordinat bayangan segitiga tersebut jika dicerminkan terhadap sumbu X. Artinya kalian harus mencerminkan satu-satu setiap titiknya terhadap sumbu X. Ingatkan tadi rumusnya adalah berubah menjadi X, min Y. Berarti kalian tinggal meminkan angka di X-nya. Nah, sekarang lihat, misalnya kan X, Y menjadi P aksennya X, min Y. Jadi kalau titik A, ini sebenarnya masih mudah kalau kalian bisa memahami. Titik A 2,0, maka A aksennya 2-nya tidak berubah. Yang berubah adalah min Y, karena Y-nya 0, berarti dia tetap 0. Maka A aksennya tidak berubah, tetap di 2,0. Titik B, B-nya 0, min 5, maka bayangannya adalah, ingatkan tadi Y-nya yang berubah jadi min, X-nya tetap 0, Y-nya min 5. Min 5 ketemu dengan min, maka jadi plus. Nah, jadi 0,5 bayangannya. Dan titik C, min 3,1, berarti X-nya tetap min 3, Y-nya jadi min 1. Ini contoh ini bisa kalian pahami ya, karena
Ingatkan lagi rumusnya untuk sumbu X berarti Y, min E. Sumbu X min Y. Itu perubahannya adalah di min Y. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bentuknya garis? Kita lihat contoh kedua. Bayangan garis 3X min 2Y tambah 5 sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, seperti di translasi, kita uraikan satu-satu. X aksennya sama dengan X. Nah, berarti X-nya sama dengan X aksen. Jadi kita cari ini X aksen sama dengan X, maka X kita rubah menjadi X sama dengan berarti X sama dengan X aksen, kita tukarlah. Kemudian Y aksen sama dengan min Y, tadi kan bayangannya X sama dengan min Y, X, min Y, maka Y aksen sama dengan min Y, maka kita tukar Y nya sama dengan min Y aksen. Nah, kita rubah posisinya, karena kita mau masukkan garisnya X dan Y, maka yang kita rubah adalah X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Nih, kita tukar, minnya pindah ke sebelah sini. Kemudian disubstitusi ke garis 3X min 2Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, X tadi adalah X aksen, jadi kita rubah 3 kali X aksen dikurang 2. Y nya tadi adalah Y min Y aksen, maka kita ganti 2 dalam kurung min Y aksen tambah 5 sama dengan 0, maka menjadi 3X aksen. Ini min kali min jadi plus 2Y aksen tambah 5. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka bayangannya tinggal kita hilangkan saja aksennya. Jadi bayang garisnya adalah 3X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Itu untuk contoh ketika persamaan garis direfleksikan terhadap sumbu X. Yang harus kalian ingat adalah ini rumusnya ini, X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Kemudian kita tukar posisinya supaya menjadi seperti ini. Kita rubah menjadi X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Nah, yang ini kita substitusikan ke garis yang sudah diketahui. Nah, 3X, X-nya adalah X aksen, ganti lawan X aksen. Min 2Y, Y-nya sama dengan min Y aksen, ganti min Y aksen. Nah, sekarang sudah dioperasikan. Nah, sekarang yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu Y berarti yang tegak, ini cerminnya yang berdiri sumbu Y. Berarti bayangannya ini kalau P asalnya berarti min E, Y, kan di sumbu di sini titiknya min E, min Y. Kemudian berubah menjadi P aksennya E, Y. Nah, kalau di sini berarti berubah menjadi min X, Y. Nah, jadi dilihat posisi titiknya awal. Kalau di sebelah kiri berarti bayangannya menjadi sebelah kanan. Yang awalnya X yang negatif menjadi X-nya jadi positif. Kalau awal ini titiknya di sebelah kiri, berarti bayangan sebelah kanan. Nah, berarti berdasarkan gambar tersebut, ini adalah X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y. Perhatikan perubahannya, perbedaannya dengan yang tadi. Kalau tadi X sama dengan X aksen sama dengan X, Y aksennya sama dengan min Y aksen. Nah, sekarang yang berubah X aksen sama dengan min X, Y aksennya sama dengan Y. Jadi yang berubah X, kalau tadi yang berubah Y. Nah, ini kalau secara matriks yang digunakan adalah min 1, 0, 0, min 1, 0, 1. Ya, min 1, 0, 0, 1. Itu kalau menggunakan matriks.
Nah, bisa kalian lihat contohnya. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min X. Ini langsung ke persamaan garis ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, maka hasilnya seperti apa? Nah, sekarang diperhatikan ini yang X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y. X aksen sama dengan min X, maka berubah menjadi X sama dengan min X aksen. Jadi ditukar X-nya, X sama dengan min X aksen. Kemudian Y sama dengan Y aksen. Ini tinggal tukar tempatnya. Ya, sama seperti tadi, kita substitusikan. Ya, kemudian kita substitusikan X sama dengan min X aksen, Y sama dengan Y aksen ke garis Y sama dengan X pangkat 2 min X. Nah, ingat cara mensubstitusikan, Y-nya ganti dengan Y aksen sama dengan X-nya tadi adalah min X aksen, berarti min X aksen dalam kurung pangkat 2 dikurang dalam kurung min X. Nah, karena X-nya berubah jadi min X aksen. Y aksen sama dengan negatif dikuadratkan tetap X aksen kuadrat tambah X aksen. Nah, sudah selesai, hilangkan aksennya, maka bayangan adalah X kuadrat tambah X. Untuk sumbu X dan sumbu Y, sekarang yang ketiga adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H. Ini yang sering dipakai. Nih, kalau seperti gambarnya, ini X sama dengan H. X aks P-nya adalah X, Y. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka menghasilkan, diperhatikan juga rumusnya. Jadi kalau kalian hafal rumusnya, insya Allah bisa aja, atau memahami konsepnya. 2H min X, Y. Jadi yang berubah X, jika X sama dengan H, berarti yang berubah adalah X-nya. X-nya berubah menjadi 2H min X. Jadi X sama dengan H itu adalah ada angkanya, H-nya itu berapa. Nah, sedangkan Y-nya tetap. Jadi 2H min X, Y. Nah, bisa kalian lihat contohnya. Contohnya, tentukan, ini sampai ke garis, tentukan bayangan garis atau bayangan kurva Y kuadrat min sama dengan X min 5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Lihat kan, ini X sama dengan 3. Ini ada angkanya. X sama dengan 3. Berarti H-nya adalah 3. Nah, dan tadi rumusnya kita menggunakan ini ganti H. Oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3, tadi rumusnya adalah X aksen menjadi 2H min X. Maka X aksen sama dengan 2 kali 3, hanya diganti 3. 2 kali 3 min X, maka hasilnya 6X aksen. Nah, karena garis kita harus berubah menjadi X sama dengan, kita tukar di tempatnya, X sama dengan 6 min X aksen. Min X pindah ke kiri, berubah jadi X. Kemudian yang X aksennya pindah ke kanan jadi min X aksen. 6 min X aksen. Nah, sedangkan Y-nya tetap, Y aksen sama dengan Y, maka Y-nya sama dengan Y aksen. Nah, jadi garis ini yang X sama dengan 6 min X aksen dan Y sama dengan Y aksen disubstitusi ke garis X kuadrat min 5. Y kuadrat sama dengan X min 5. Nah, kita substitusikan, Y-nya ganti dengan Y aksen, maka Y aksen kuadrat sama dengan X-nya kita ganti 6 min X aksen, kemudian min 5-nya tetap. Kita operasikan, 6 kurang 5 adalah 1, maka dapat Y aksen kuadrat sama dengan 1 min X aksen.
Nah, jadi yang angkanya dikurangkan 6 kurang 51. Maka bayangannya hilangkan aksennya, maka bayangan y kuadrat sama dengan 1 min x. Itu bayangan dari garis setelah dicerminkan terhadap x sama dengan 3. Nah, sekarang yang berikutnya adalah refleksi terhadap garis y sama dengan k. Tadi x sama dengan h, sekarang y sama dengan k. Ini berarti kebalikannya, nanti yang berubah adalah y-nya. Jadi x-nya tetap, yang berubah dari y-nya. Maka nanti rumusnya sama. Berarti menjadi x, 2y min k. Y-nya berubah menjadi 2 kali k min y. 2 kali k min y. Jadi sama seperti yang x sama dengan h, berubah menjadi 2, x-nya tetap, kemudian y-nya berubah menjadi 2k min y. Di contoh soalnya, tentukan bayangan kurva x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 oleh pencerminan terhadap garis y sama dengan min 3. Jadi k-nya sama dengan min 3. Nah, rumusnya x aksennya tetap, x aksen sama dengan x, y aksennya berubah menjadi 2k kurang y. Nah, x aksen sama dengan x, berarti x-nya sama dengan x aksen, kita tukar tempatnya aja. Dan y aksen 2k, k-nya sama dengan min 3, berarti 2 kali min 3 min y. Maka y aksen sama dengan min y min 6 min y aksen. Nah, diperhatikan y-nya sama dengan y aksen, y sama dengan min y aksen min 6. Diperhatikan perubahannya. Kemudian kita substitusi ke kurvanya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. X aksennya tetap tadi, x-nya tetap, berarti x aksen pangkat 2 tambah y-nya berubah jadi y aksen min 6. Nah, jadi min y aksen min 6 pangkat 2 dengan 4. X aksen kuadrat tambah, ini diperhatikan, kemudian x aksen kuadrat tadi dalam kurung min y aksen min 6 pangkat 2 sama dengan 4. Kita uraikan x aksen kuadrat tambah, ingat penguraian pangkat 2, min y aksen kuadrat tambah 2 kali min 6 kali min y plus 12 y aksen tambah 36 kurang 4 sama dengan 0. Yang ini diingatkan di penguraian persamaan kuadrat atau penguraian pangkat 2. Ini y pangkat 2 min y pangkat 2 tambah 12 y aksen itu dapat dari 2 kali min 6 kali min y aksen dapat plus 12 y aksen tambah min 6 pangkat 2 36 kurang 4. Nih 4-nya pindah ruas ke sebelah sana, kurang 4 sama dengan 0. Maka kita akan dapat nih x aksen kuadrat tambah ini min pangkat 2 tetap jadi positif, y aksen kuadrat tambah 12 y aksen tambah 36 kurang 4 dapat 32. Maka sesudah ini bayangannya berarti kita hilangkan aksennya, hasilnya x pangkat 2 tambah y pangkat 2 tambah 12y tambah 32 sama dengan 0. Untuk garis y sama dengan k, untuk penggunaan di persamaan garis. Begitupun kalau titik lebih mudah, tinggal masukkan k-nya berapa, kita hitung x dan y-nya. Jadi yang diingatkan tadi, jika x sama dengan h, maka persamaannya atau rumusnya menjadi 2h min x, y. Dan jika
Y sama dengan K, aksennya menjadi X, 2K min Y. Sekarang bagian berikutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini kalau digambar, garis Y sama dengan X itu adalah memotong sumbu 0,0 atau memotong titik 0,0. Ini garis Y sama dengan X. Misalkan bayangan, perhatikan bayangan kamera. udah. Dan selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ini garisnya adalah melewati titik 0,0 tapi di sebelah kiri karena Y sama dengan min X. Jika P nya adalah min Y, min X, maka P aksennya, jika P nya adalah X, Y, maka bayangannya P aksennya jadi min Y, min X. Jadi kebalikannya tapi negatif. Kalau tadi kebalikannya tetap positif, sekarang kebalikannya jadi min Y, min X. Nah, jadi X aksen sama dengan min Y aksen sama dengan min X. Nah, contoh soalnya, jika titik P min 3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka koordinatnya, nah berarti tadi tinggal menjadi min Y, min X, maka hasilnya menjadi min 7,3. Nah, X aksen sama dengan min Y, berarti sama dengan min 7. Y aksen sama dengan min X, maka sama dengan min dalam kurung min 3 sama dengan 3, maka hasilnya menjadi min 7,3. Hasilnya menjadi min Y aksen, min X, berarti min 7,3. Oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya menjadi min 7,3. Nah, demikian untuk penjelasan pencerminan. Semoga bisa dipahami.